Jadi nggak usah beli anggur mahal-mahal di toko buah, tanam aja di halaman rumah, dan itu bisa dipetik untuk ketahanan pangan keluarga. Baik Ibu, terima kasih telah menjadi narasumber kita pada sesi kali ini. Mungkin kita perkenalan dulu nih dengan Ibu Ita sebagai narasumber kita. Silakan Ibu. Baik, teman-teman Gokomodo, perkenalkan saya Ibu Ita Repelita. Saya adalah pemilik kebun anggur manis Bu Ita yang terletak di Jalan Baron, RT 1 RW 2, nomor 26, Kukusan, Beji, Depok. Kebun anggur manis Bu Ita kebetulan memang ada di perbatasan. Kalau di map masuknya Jagakarsa, Omaan. Iya, oke. Jadi tapi lokasi alamat sebenarnya ada di Depok. Kita mulai dari awal dulu nih Bu. Gimana sih Bu cara pembibitan untuk tanaman anggur nih Bu? Mungkin Ibu sudah banyak banget di berbagai jenis varietas. Boleh Bu diceritakan Ibu? Ya, baik. Oke. Nah, salah satu pohon yang Ibu tanam ketika pandemi itu, Ibu lihat di literasi bahwa pohon anggur ini usianya ratusan tahun. Oke. Ya, selain ratusan tahun dan cara pembibitannya juga mudah. Dia seperti singkong Om, hanya stek batang aja bisa tumbuh. Jadi ini batang anggur yang sebesar ini nih Om, kita potong, kita tancap ke media tanam, langsung tumbuh. Langsung tumbuh, oke. Gitu. Jadi istilahnya mudah sekali untuk pembibitan pohon anggur itu sendiri. Gitu. Itu yang paling simpelnya. Ya. Tapi sekarang kan ada yang sistem putuk sambung, pucuk, gitu ya, okulasi, itu sudah biasa kan di pohon-pohon itu, dan itu banyak sekali pelajaran tentang bagaimana pembibitan di YouTube untuk bibit anggur. Jadi kepenasaran Bu, kalau tanaman anggur ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, tanaman anggur ini bisa nggak sih tanam lewat biji Bu? Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa sekali, cuma kan berbuahnya jadi lama Om. Lama, oke. Salah satu kekurangannya Bu ya. Betul, tapi dia bisa. Ibu sering banyak pohon-pohon dari biji itu tumbuh di sekitaran media tanam ini. Itu nggak masalah Om. Cuma akan lama proses berbuahnya. Jadi dari bibit anggur yang sudah kita tancap, lalu tumbuh berusia 3 bulan, kita pindahkan ke pot ataupun ke media tanam langsung itu, kalau pohon itu subur, sesubur-suburnya usia 5 bulan sudah bisa dibuahkan. Oke, berarti kurang lebih 8 bulan ya Bu? 8 bulan bisa panen. Mungkin kita boleh tahu dulu nih Bu, di rumah anggur manis Bu Ita ini ada varietas jenis apa aja nih Bu? Iya, alhamdulillah Om, di rumah Bu Ita tuh anggur ada sekitar 15 varian lebih. Jadi berwarna-warni. Ada anggur hitam Mondrop atau Mondrop atau Black Sapphire, lalu ada Basanti, lalu ada Cherry, lalu ada Akademik, lalu ada Ninel, lalu ada Portugis Dream, ada Julian, ada Jupiter, ada New York Muscat, ada Saint Muscat merah, ada Saint Muscat Korea, lalu ada Transfigurasi, ada Dixon, ada juga Urum, ini yang merah ini Om, Urum, lalu ada Carmen, anggur hitam, dan satu lagi terakhir ada jenis Bonbon atau Bonaparte. Nah, Bonbon ini anggur varian terakhir yang Bu Ita dapat dari teman, buahnya besar seperti buah matoa. Gede ya Bu? Besar sekali. Nah itu varian terakhir yang Ibu dapat dari teman. Oke Bu. Yang favorit yang sering dimakan di sini yang mana nih Bu? Bu? Di sini ada anggur favorit, dan Ibu Ita rasa di beberapa teman-teman yang tanam anggur pun anggur paling disukai oleh anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya disebut anggur sejuta umat, itu anggur Jupiter. Ya, makanya Ibu di sini tanam lebih dari 5 pohon Jupiter Om. Oke. Ya, karena ketika buahnya banyak, Ibu bisa membuat senang orang yang berkunjung.
Berarti karena anggur bijitan. rasanya ada aroma Om. Iya, khas ya Bu ya? Betul, ada. Kalau anggur yang lain tuh seperti kita makan ya udah ini buah anggur, rasa anggur gitu ya. Tapi ketika makan Jupiter itu beraroma mangga gedong, ada juga bubble gum atau permen karetnya, lalu ada aroma madunya, pokoknya seru. Nah, selain Jupiter punya aroma juga Om Aan, Jupiter ini punya kelebihan yaitu mudah ditanam dan mudah berbuah serta mudah ngurusnya. Jadi ketika teman-teman sebagai orang pemula untuk nanam anggur, selalu Ibu rekomendasikan tanamlah pohon varian Jupiter. Gitu Om Aan. Oke, baik. Jadi Jupiter ini selain rasanya khas, budidayanya juga gampang ya Bu. Betul. Kemudian panennya cepat ya Bu. Betul, dan mudah berbuah. Karena selama ini buah anggur ini kan mindsetnya masih buah mahal. Ya kan Om? Ketika di pasaran, di toko buah, kita masih merasa buah anggur ini mahal. Iya. Sehingga Ibu ingin mengubah mindset orang bahwa buah mahal itu tuh bisa loh ditanam di halaman rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Itu cita-cita Ibu tuh. Jadi nggak usah beli anggur mahal-mahal di toko buah, tanam aja di halaman rumah, dan itu bisa dipetik untuk ketahanan pangan keluarga. Dan Ibu sudah bisa membuktikan bahwa anggur itu bisa berbuah di halaman rumah. Gitu Om. Jadi di samping kayak walaupun kata hanya menanam di rumah saja ya, tapi kita bisa mendapatkan kayak ini buah anggur banyak nutrisinya ya Bu ya. Betul. Mungkin kita boleh tahu nggak nih Bu, merawat tanaman anggur ini yang penting apa sih Bu sampai panen nih Bu? Baik Om Aan. Jadi sama dengan menanam pohon yang lain Om. Pada prinsipnya ketika kita sudah bertekad untuk menanam anggur sampai berhasil, ada 3 komponen yang benar-benar kita harus konsisten. Yang pertama adalah 3M. Konsisten menyiram Om. Lalu konsisten memupuk. Yang terakhir konsisten menyemprot. Nah, kalau Bu Ita jabarkan, menyiram itu bisa dilakukan pagi atau sore hari. Pohon anggur ini suka air Om. Jadi kalau kita menyiram tiap hari lebih bagus. Ketika kita tidak punya waktu, hanya bisa menyempatkan seminggu 2 kali, masih aman. Masih aman. Seminggu 3 kali lebih aman. Tapi setiap hari jauh lebih aman. Lalu memupuk Om. Konsisten memupuk ini dilakukan hanya seminggu sekali. Seminggu sekali Bu? Seminggu sekali. Jadi Ibu melakukannya karena Ibu libur di hari Sabtu Minggu ya Om. Jadi Ibu melakukannya setiap hari Sabtu pagi. Untuk memupuk semua pohon-pohon di rumah Bu Ita. Nah setelah memupuk, hal yang ketiga yang harus konsisten adalah menyemprot. Pohon anggur itu sangat rawan terhadap penyakit Om. Baik itu jamur maupun kutu-kutuan. Nah di sini kita harus melakukan penyemprotan menggunakan fungisida dan juga insektisida Om. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehingga untuk pencegahan itu kita lakukan hanya seminggu sekali. Iya Om, dilakukannya pada sore hari. Menjelang maghrib itu lebih bagus Om. Itu yang harus dilakukan. Baik Ibu, tadi kan sudah Ibu udah menjelaskan tentang cara perbanyakan bibit, kemudian cara memilih bibit yang lebih cepat berbuah dan lain-lain. Mungkin kita boleh tahu nggak nih Bu, kalau cara pembibitan yang baik dan benar itu gimana sih Bu? Apakah dari media tanamnya dan ataupun cara awal mulanya begitu Bu? Iya, benar Om. Pembibitan itu terdiri dari 2 komponen yang sangat krusial ya Om. Yang pertama adalah media tanam. Yang kedua adalah pemilihan batang atau bibit yang sehat. Jadi kalau kita mau on root atau on root itu tuh seperti stek batang Om. Potong batang anggur yang sudah tua yang mencoklat lalu kita tancap di media tanam. Nah itu on root. Kalau media tanamnya sehat, bagus, nanti bibitnya pun akan subur. Dan ada juga jenis yang okulasi atau sambung. Nah dia harus menggunakan rootstock. Rootstock disambung dengan anggur manis. Nanti Ibu lihat bibit yang sudah Ibu berhasil Ibu sambungkan. Gitu ya, Om, ya. Kita boleh lihat ya Bu ya? Boleh. Kita langsung ke tempat pembibitan ya Bu. Iya. Baik Om Aan, silakan. Satu lagi nanti Ibu jelaskan juga bagaimana pemilihan bibit yang bagus ketika teman-teman ingin membeli bibit. Ya. Ayo Bu. Baik. Teman-teman Gokomodo, Bu Ita akan mencoba menjelaskan bagaimana Bu Ita melakukan pembibitan di rumah Bu Ita untuk penjualan bibit anggur Bu Ita. Bu Ita bisa melakukan dua cara. Yang pertama on root. On root ini adalah batang anggur yang sudah coklat dan sudah tua.
tinggal kita tancapkan saja ke media tanam seperti ini. Tancap saja di media tanam. Oke. Udah seperti itu. Selama media tanamnya ideal untuk penanaman anggur, nanti bisa jelaskan media tanam ideal seperti apa, nanti kita jelaskan Om Aan ya. Oke, Nah, baik, jadi Bu. on-road hanya seperti itu teman-teman, hanya menancapkan saja di media tanam ideal untuk anggur. Mudah sekali ya Bu ya, Mudah langsung sekali. tancap ya. Sama seperti singkong kan Om. Iya betul. Oke, lalu pembibitan yang kedua teman-teman, kita menggunakan sambungan antara rootstock dengan entres namanya. Rootstock ini biasanya menggunakan anggur yang jenis asam seperti Isabella atau Red Master. Karena pengakaran dia cukup bagus. Alasannya seperti itu teman-teman. Lalu sambungannya ini adalah entres. Entres itu anggur manisnya. Gitu ya teman-teman. Jadi batang yang bawah ini disebut rootstock. Rootstock itu adalah anggur asam. Ya, jadi mindset teman-teman, rootstock itu biasanya anggur yang asam rasanya. Lalu entres ini anggur manis. Jadi rootstock ini sebagai pondasinya. Lalu kita potong di sini, kita sisipkan dengan entres anggur manis. Maka ketika media tanamnya ideal, media tanamnya bagus, pohon itu bisa tumbuh subur. Pohon seperti ini, jenis Jupiter ini usianya sudah 3 bulan. Dia siap untuk dibudidayakan. Oke. Gitu ya Om. Nah, teman-teman perhatikan, ketika teman-teman membeli bibit, ketika ada batang yang tumbuh dari rootstock yang bawah, harus segera dibuang. Karena kalau dibiarkan, dia akan tumbuh lebih subur, sementara entres yang anggur manisnya akan mati. Sehingga teman-teman yang tidak paham, oh pohon saya subur, begitu berbuah anggur asam, sehingga akhirnya konotasinya, oh saya ditipu. Waktu beli, saya beli anggur manis, kenapa buahnya asam, saya ditipu. Bukan ditipu. Tapi karena teman-teman tidak memiliki ilmunya. Jadi ketika ada batang atau tunas baru dari rootstock ini, wajib dibuang. Supaya tidak tumbuh subur, sehingga yang entres anggur manisnya tetap bisa maksimal tumbuh subur sampai berbuah manis. Selanjutnya teman-teman, Om Aan, pemilihan bibit yang bagus itu adalah pucuknya ini aktif. Ada sulurnya Om Aan. Oh, maaf ini. Nih. Sulur aktif ya Bu ya? Teman-teman, setiap pohon atau bibit anggur yang mempunyai sulur aktif seperti ini tuh bagus untuk dipilih. Oh, oke. Jadi dia akan menandakan bahwa pohon ini subur akan tumbuh selanjutnya. Dan jika teman-teman membeli bibit yang sudah ada bunganya di sini, itu sebaiknya dibuang bunganya. Karena ketika bunga ini jadi buah, maka setelah berbuah pohon itu bisa mati. Gitu. Jadi sebaiknya dibuang aja bunganya. Itu berarti, ya teman-teman. Perlu dicatat ya teman-teman. Berarti ketika ada bunga muncul yang masih begini ya Bu ya, betul. Langsung dipotong ya, dicabut aja ya Bu. Dibuang, dipotes aja. Oke. Om Aan, nanam anggur itu selain 3 komponen yang tadi Ibu sudah jelaskan, poin penting selanjutnya adalah sinar matahari dan sirkulasi Om. Oke. Jadi Om Aan harus memperhatikan berapa intensitas sinar matahari di rumah Om Aan itu sangat produktif untuk membuahkan anggur. Selain dengan sirkulasi juga, selain matahari, nama maksud Ibu, sirkulasi Om. Jadi Om Aan lihat, pohon anggur yang sehat itu yang banyak bergerak Om. Kena angin. Yang sering goyang-goyang bergerak-gerak karena kena angin, lihat Om yang sebelah sana. Itu gitu. ada banyak. Itu sangat bagus. Artinya sirkulasi sudah berjalan dengan efektif. Dan poin kedua adalah media tanam Om. Oke Bu. Media tanam untuk anggur adalah media tanam yang sangat poros. Poros artinya ketika kita menyiram ke media tanam itu, air itu langsung terserap Om. Langsung terserap. Hilang. Tak ada kubangan ya Bu ya? Tidak boleh ada genangan air. Oke. Ya. Kalau ada pohon anggur yang ketika kita siram ada genangan air, sudah bisa Ibu pastikan pohon itu tidak akan bisa tumbuh subur karena dia akarnya pasti busuk. Oke. Nah, untuk bisa menghasilkan tanaman anggur yang ideal, media tanam anggur yang ideal itu harus menggunakan media tanam yang poros seperti menggunakan sekam bakar. Jadi Om Aan bisa lihat di kebun anggur Ibu itu rata-rata semuanya menggunakan sekam ya Bu? Jadi komponennya itu antara sekam bakar, sekam lapuk, dan tanah dari bawah pohon bambu tuh hanya sedikit Om. Oke Bu. Gitu. Tidak menggunakan tanah banyak. Kalau boleh tahu perbandingan berapa tuh Bu? Ibu membandingkannya 1:1, lalu
tanah dari pohon bambu hanya seperempat. Seperempat bahkan. Oh, oke. Jadi sedikit sekali Om Ana. Iya. Ini contoh media tanam yang Ibu jual nih Om Ana. Iya, ha? Ini adalah media tanam ideal. Bu Ita menyebutnya media tanam premium untuk anggur. Ya, jadi teman-teman yang mau nanam anggur gak usah repot-repot buat media tanam anggur. Ibu Ita sudah sediakan medianya. Capek-capek nyari arang sekam ataupun itu ya Bu ya. Tanah dari pohon-pohon bambu. Iya. Jadi Ibu sudah siapkan semua di Langsung sini. aja Jadi teman-teman tinggal taruh di lahan yang akan ditanam, pindahkan bibitnya, insya Allah pohon akan subur. Iya, baik teman-teman semua, kita udah berada di ujung acara. Kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Ita. Terima kasih banyak Ibu telah membagikan informasi tentang budidaya anggur dari awal pembibitan, media tanam, cara merawat hingga panen ya Bu ya. Dan juga kita udah coba-coba juga nih Bu, anggur-anggur di sini. Ternyata enak-enak dan manis-manis. Dan mungkin terakhir bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan bibit anggur yang berkualitas, media tanam berkualitas, ataupun tentang jasa cara menanam anggur, bisa langsung ke Bu Ita langsung ya Bu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak Ladang Cerdas dari awal hingga akhir. Tonton terus semuanya di YouTube, TikTok, Instagram, dan GoKomodo. Jangan lupa subscribe dan like semua video-video tentang agri di GoKomodo.